Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, di mana terdiri dari saya sendiri, Bibian Adriani, rekan saya, Feni Arisa Putri, Mafiratu Nisa, Muhammad Habib, dan Nur Isatil Lahmi. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu, Dr. Agus Setiawan MPDI, di mana telah memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami bisa memaparkan materi kami pada hari ini. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran, kemudian landasan media pembelajaran, ketiga ialah fungsi media pembelajaran, yang keempat ialah jenis dan karakteristik media pembelajaran, dan yang kelima ialah kelebihan dan kelemahan daripada media pembelajaran. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Istilah media berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti perantara atau pengantar sumber informasi maupun penerima informasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu alat penyalur pesan dan menerima pesan untuk merangsang pikiran, minat, dan perhatian siswa, serta dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai landasan media pembelajaran. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru dalam kelas, akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Tetapi jika guru menganggap siswa sebagai anak memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan kemampuan pribadi yang baik, maka menggunakan teknologi baru tetap bersifat manusiawi. Lalu selanjutnya adalah landasan psikologis. Pemilihan media yang tepat hingga menarik bagi peserta didik. Lalu selanjutnya adalah bahan yang diajarkan disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Selanjutnya adalah landasan teknologi. Teknologi pembelajaran merupakan teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Lalu yang terakhir adalah landasan empiris. Temuan-temuan dari penelitian menunjukkan bahwa interaksi penggunaan media dengan karakteristik belajar menentukan hasil belajar mahasiswa atau peserta didik. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari media pembelajaran. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, menurut Ensignau dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Aids to Instruction, menyatakan bahwa ada 4 macam fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan. Dan yang keempat, memberikan simulasi belajar. Adapun menurut Kemp dan Dillon, fungsi dari media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat disamakan oleh setiap siswa yang memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Yang keempat, meningkatkan kualitas belajar siswa. Dan yang terakhir, dengan adanya media, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Baik, Selanjutnya ada beberapa karakteristik media pembelajaran, yaitu yang pertama media visual. Karakteristik media visual yaitu menggunakan indera penglihatan, contoh seperti gambar atau foto. Yang kedua, media audio. Karakteristik media audio yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mudah dipindahkan. Materi yang direkam bisa diputar kembali, contohnya seperti radio, laboratorium bahasa, alat perekam, dan pita magnetik. Yang ketiga, media audiovisual. Karakteristik media audiovisual yaitu bersifat linear, digunakan dalam bentuk visual yang dinamis. Contohnya seperti televisi, video kaset, film visual, dan sound slide. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu materi kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran. Setiap media pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dari media pembelajaran dapat membantu guru atau pengajar untuk melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan kelemahan dari media pembelajaran dapat digunakan untuk mendorong para pengajar atau guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Media pembelajaran terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, media visual.
yang kedua media audio, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Dari ketiga jenis media pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu jenis media visual. Kelebihan dari media visual, yang pertama mampu mempermudah peserta didik untuk memahami materi. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan bagi para peserta didik. Dan yang ketiga, mampu membangkitkan minat dan keinginan untuk belajar. Sedangkan kelemahan dari media visual ini, yang pertama, penggunaannya yang kurang praktis. Yang kedua, bentuknya hanya berupa gambar dan tulisan sehingga lebih cepat membuat peserta didik merasa bosan. Dan yang ketiga, memiliki biaya yang relatif mahal. Jenis media pembelajaran yang kedua yaitu media audio. Kelebihan dari media audio ini memiliki harga yang murah dan terjangkau. Yang kedua, dapat dibawa kemana saja. Dan yang ketiga, materinya bisa diputar kembali atau diputar ulang. Sedangkan kelemahan dari media audio ini, media ini memiliki sifat yang abstrak sehingga memerlukan kata-kata yang sulit untuk dipahami bagi peserta didik. Yang kedua, media ini hanya berhasil digunakan jika para peserta didik memiliki pemikiran yang abstrak. Dan yang ketiga, media ini tidak bisa digunakan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Kelebihan dari media audiovisual ini tidak terikat waktu dalam penggunaannya, bisa digunakan di mana saja. Yang kedua, media ini sangat menarik dan praktis. Dan yang ketiga, harganya lebih murah dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Kelemahan dari media audiovisual ini, jika kita menggunakan media film bingkai suara dalam media pembelajaran, media ini memerlukan ruangan yang gelap. Yang kedua, jika kita menggunakan televisi, maka media pembelajaran ini tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir yaitu, jika menggunakan media film, tidak bisa diputar terlalu cepat. Hal ini akan menyebabkan siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan dan menerima pesan. Landasan media pembelajaran yaitu landasan filosofis, psikologis, teknologi, dan empiris. Fungsi dari media pembelajaran diantaranya membangkitkan motivasi belajar. Media visual mempunyai karakteristik yaitu dengan menggunakan indera penglihatan, contohnya gambar atau foto. Karakteristik media audio yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya adalah radio. Karakteristik audio visual yaitu media ini bersifat linear, digunakan dalam bentuk visual yang dinamis. Contohnya adalah televisi. Setiap media pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dalam media pembelajaran dapat membantu guru atau pengajar untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan kelemahan media pembelajaran ini bisa digunakan untuk mendorong para pengajar untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik.